kan, itu kepikiran dulu nggak? Kayak gitu. Ada nggak? Kemudian, halo? Ini Budian kelihatannya punya masalah dengan Oh, oke. yes, Dengan itu ya, oke, nggak tertendang apa-apa. keluar. Kalau oke, ketendang keluar. Oke, teman-teman, buat Yes. teman-teman yang thank you Bro Martin. Ya. Oke. Buat teman-teman yang memang ada klik mau open mic ataupun chatting boleh ya, silakan. Saya coba lihat chatnya. Oke. Kepikiran. Mas Andri mau bicara, Mas Andri. Silakan Mas Andri. Ya, ya. Baik, saya punya pengalaman tadi pagi diminta untuk buat konten buat pimpinan saya. Nah, Oke. Jadi kontennya itu gimana? Gimana kontennya itu dari judul orang udah isinya dapat, tapi judulnya pun menarik seperti itu. Nah, saya bikin judulnya itu vitamin keempat. Vitamin keempat. Vitamin keempat. Arahan pimpinan KPK untuk para penyuluh anti korupsi. Jadi keempat itu nama gedung merah putih, disebutnya keempat. Kalau gedung lama namanya gedung C1. Jadi keempat itu merupakan akronim dari pesan-pesan harus komitmen, kreatif, kolaborasi, dan konsisten. Seperti itu. Oke, menarik. Udah disampaikan belum Mas? Materi udah jalan belum? Ini menarik nih sampelnya. Udah. Udah. What do you feel, Mas Andri? Saya merasa ada sebuah kepuasan bahwa ini biasanya kalau pimpinan KPK kalau membuat judul itu kan yang ini ya, yang sifatnya ya inilah ya standar lah gitu. Tapi dengan vitamin ini kena nih gitu bahwa kita emang dari KPK memberikan vitamin gitu kepada para penyuluh dan itu emang ada ada kepuasan lah gitu karena saya berhasil membuat pimpinan menggunakan materi saya dan tadi saya agak khawatir ketika dimulai dia tidak menampilkan paparan saya gitu, dia hanya bicara. Saya pikir jangan-jangan ini deh pimpinan merasa ini tampilannya nggak gue banget kan gitu. Seperti itu. Oke. Terus Mas Rusdi dapat kepuasan itu karena feedback atau karena perasaan sendiri? Ya awalnya perasaan, yang kedua tentu begitu nanti pas dia mendapatkan pesannya karena pimpinan hanya punya waktu sekitar 25 sampai 30 menit gitu. Walaupun sebelumnya sudah ada briefing, tolong ini dimasukkan materi ini. Saya bilang saya nggak mau. Ini cuma 30 menit, sayang kalau materinya itu dijelin gitu. Cukup satu tapi kena seperti itu. Oke, thank you Mas Rusdi. Nah ini buat teman-teman ya, saya pikir thank you banget. Ini satu sampel, satu contoh yang menarik yang dari Mas Rusdi dari KPK, kayak gitu ya kan. Nah, teman-teman, klik itu harus mulai kita pikirkan, bukan hanya kita membuat. Kadang-kadang kita menyajikan semua materi. At the same time, tadi Mas Rusdi juga menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya kita bisa keluar dari kotak tadi, Bapak Ibu, yang tadi yang pertama kali bisa, tapi harus ada strateginya, harus ada kliknya. Klik itu pertama kali di kita sebagai pembuat materi, di kita sebagai orang yang mendampingi untuk menyajikan materi tadi, itu menjadi penting. Kenapa? Karena gini, ini teori kalau kita saja nggak tahu, kalau kita saja tidak confidence, kita tidak akan melakukan apapun. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat klik? Itu yang harus kita jawab gitu. Tadi saya lihat ada beberapa yang menjawab, oh ya kita pikirkan kok yang kliknya seperti apa gitu kan. Sebentar. Kita pikirkan kliknya seperti apa. Seperti itu. Jadi ada yang menjawab, iya kok kalau saya pikirkan bridgingnya seperti apa. Ya kan? Ada yang bilang, saya selalu pikirkan. Saya kepikiran. Ya, saya terpikirkan gitu. Nah ketika kita pikirkan, kita cari korelasinya seperti apa. Nah tadi Mas Rudi menyampaikan hal yang kedua. Iya, ini kan cuma 20 sampai 30 menit nih.
ya kan? 20-30 menit, pendek banget gitu. Apa yang mereka bisa take away, bawa pulang, bukan berapa banyak, bukan berapa banyak. Nah, ketika kita bicara untuk membuat yang klik, adalah sesuatu yang dia bisa bawa pulang, sesuatu yang dia bisa ingat dalam waktu yang sangat pendek. Nanti habis ini saya akan ada satu slide yang mungkin agak panjang terkait dengan bagaimana rules dari otak kita yang selama ini yang mungkin kita tanpa kita sadari. Nah, itulah pentingnya sebuah klik di dalam kita mendesain. Jadi itu contoh yang menarik banget. Thank you banget Mas Rusli. Nah, kalau kita udah bicara tentang itu, membuat klik learning and impact. Apa impact-nya? Apa impact-nya? Tadi kita mikirkan kliknya. Apa impact-nya? Nah, teman-teman coba perhatikan gambar ini. Gambar ini bukan gambar karena bagus ya, teman-teman. Bukan. Gambar ini ada artinya. Ada yang bisa bantu saya untuk terjemahkan nggak? Arti dari membuat learning yang berimpact. Ada nggak? Silakan. Kalau dilihat, ini nempelnya ke 1, itu ada 6 ya. Ada 6 sasaran. Itu cukup menyasar 1, tapi itu mempengaruhi yang lain sehingga akhirnya ikut bergerak juga. Oke. Thank you. Ada yang lain? Di sini kita nggak ada benar salah ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat. Kita sharing aja, silakan. Ada? Sama sih Mas, targetnya tepat sasaran sehingga semuanya bisa bersama-sama mengerjakannya bersama-sama karena target yang depan pas ya. Oke. Targetnya pas sekali. Oke, thank you Mbak Tika. Ada lagi yang lain, satu orang lagi? Silakan. Saya deh Farhanil. Silakan. Tadi ada, saya dengar. Iya. Kesan pertama itu emas sih kalau kata saya. Mas Arya ya? Iya betul. Ya. Jadi kenapa menurut saya itu kesan pertama penting? Ya kalau cerita dari Pak Dani kemarin kan first bite itu yang akan menentukan semuanya ya. Yes. Betul. Ini juga yang waktu pernah saya bikin program dulu di perusahaan yang sebelumnya, yang saya bikin itu pakai temanya yang benar-benar yang milenial banget, dan akhirnya dari situ walaupun materi kayak SOP, walaupun materinya lebih ke membangun mental, itu mereka bisa nyerap dengan mudah karena pas pertama dimulainya saya pakai video, tapi videonya itu dari awal sampai akhir nyambung. Jadi kita menganggap mereka itu sebagai pemain bola dari Tarkam jadi pemain dunia, dan itu dari seluruh pelatihannya selama 3 hari kita pastikan mereka pakai baju bola. Jadi benar-benar kesan pertama, menyenangkan trainingnya, materinya mau kemana. Oke, semuanya mau saya lahap nih akhir materinya. Oke. Thank you Mas Arya. Nah, salah satu yang menarik, saya jump in sedikit ya. Untuk mengawinkan yang blended learning, itu contoh yang menarik tuh. Walaupun tidak main bola, mereka diminta untuk menggunakan kaos bola. This is part of blended learning. Dia mau create experience-nya. Teman-teman kalau laki-laki pakai baju bola, apalagi kalau bolanya asli, baju bolanya asli ya, itu beda banget asli. Itu experience-nya dapat banget. Apalagi udah asli, namanya tuh ya, fan yang dia punya tuh, yang dia suka banget. Itu completely pasti dapat banget seperti itu. Jadi itu part of blended learning. Jadi blended learning is not talking about online dan juga offline. Kayak itu, tidak more than that sekarang. Jadi kita menggunakan semua media supaya orang dapat experience-nya di dalam. Thank you buat penjelasan tadi. Nah, teman-teman, ini menjelaskan di impactful itu kadang-kadang ketika kita ngomong impactful, di kepala kita mikirnya apa? Mikirnya ini nih, yang paling gede nih. Apa ya dampaknya? Wah, langsung berubah. Kalau bisa behavior-nya tuh dia langsung jualan deh. Kayak kemarin saya dengan Mas Indra gitu ya, datang satu klien, oke, dia langsung bisa jualan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita bangun tim sales saja bertahun-tahun gitu kan. Kita minta anak kita aja untuk melakukan sesuatu aja, itu berkali-kali gitu. Nah, kadang-kadang kita fokusnya impact itu nih yang besar banget nih. Kayak gitu. Ya kan? Harusnya tugas kita membuat impact itu seperti anak panah ini nih, yang kecil. Tapi dia harus tepat di sasaran. Kena yang kecilnya satu lagi nih.
Lalu ketika dia tumbang, dia akan kena sampai ke sana. Bahkan kalau teman-teman pernah nonton video simulasi ya, saya lupa di Instagram atau di mana itu ada. Jadi dia hanya menggunakan sebuah bata kecil, dia bisa menumbangkan sampai yang ketinggiannya berapa meter. Itu karena efek dari yang kecil. Jadi kadang-kadang kita mikirnya yang besar itu yang paling susah, gitu. Akhirnya kita berhenti, udah nggak mungkin gitu kan. Nah justru impact yang dimaksud di sini adalah hal yang paling kecil, yaitu si anak panah tadi. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, sahabat saya, bahwa kita pikirkan kliknya apa, ketika kita dapat kliknya, pikirkan impact yang kecilnya apa. Kliknya apa, impact kecilnya apa. Nah itu yang penting banget. Itu yang menyederhanakan itu paling penting, seperti itu. Oke? Nah, setelah kita masuk ke sana, saya pengen menyampaikan teman-teman, ini setengah jam terakhir, nanti teman-teman tuliskan 3 hal penting, ya, yang menjadi kunci untuk open the new doors after the session. Oke? 3 hal penting. Ingat ya, 3 hal penting sebagai kunci untuk membuka pintu. Nah, saya akan share yang pertama. Saya close. Saya akan share satu lagi yang terkait dengan ini. Teman-teman, saya akan, sorry. Oke. Ini gambar otak tahu ya? Oke, tahu. Ada yang pernah baca buku ini nggak? Ada yang pernah? Oke, kalau ada pernah, ini sifatnya akan mungkin mengulang. Kalau belum pernah, mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan baca buku ini. Ini diringkas oleh salah satu rekan saya, salah satu LLT kita juga, Mas Ahmad Gilang. Waktu itu kita pakai di company kita untuk kita mengerti bagaimana rule-nya otak kita, seperti itu. Nah, saya sering kasih contoh gini, rule-nya otak kita tuh ya, dia akan mikirin yang penting-penting aja, yang terpikirkan. Kalau enggak, kayak gitu. Contoh hari ini, ada yang mikirin nggak jempolnya masih ada nggak? Jempolnya, jempol kaki, masih ada nggak? Selama ini mungkin ya, kita nggak pernah mikirin tuh jempol kaki sampai jempol kaki kalau diinjak sama orang. Atau baru sore malam ini nih saya bilang jempol kaki, oh ya, teman-teman langsung ngerasain tuh. Nah itu salah satu brain rules. Jadi ketika di-trigger sampai ke sana. Nah ini ditulis oleh John Medina. Welcome to Brain Rules. I'm John Medina, a developmental molecular biologist and research consultant with special interests in the genetics of psychiatric disorders. I study how brains develop and how they don't. In my work, I come across a lot of great research that most people, unless you are a fellow brain scientist, never see. I wanted to change that. I wrote the book Brain Rules to explain 12 facts we know about how the brain works, including how sleep, stress, and exercise affect the brain. We don't know everything about how the brain works. We're not even certain about most of the basics, but Brain Rules are things we know for sure. The Brain Rules for Baby book takes the exact same approach. It looks at what brain science can tell parents about how to raise smart and happy children. As a dad, I think few things are more important than how we raise our kids. Indeed, it is the most important job in the world. What makes Brain Rules different? I call it the grump factor. I'm grumpy about science, which means only peer-reviewed, replicated studies make it into these materials. The reason I am grumpy about the science is that I am also in love with the science, especially the insight it gives us into how we are made. This brain of ours is absolutely amazing, and understanding how it works will help us become better parents, teachers, students, business leaders, and people. That is my goal for Brain Rules. Nah teman-teman, ini penting banget ya. Kalau kita tidak bisa sesuatu tuh karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, pasti kita bisa sesuatu. Nah, hari ini, malam ini, saya ingin mengajak kita, saya nggak akan bahas 12-12-nya, tapi yang saya mau sampaikan adalah ternyata otak kita tuh ada rules-nya. Kayak gitu. Ya kan, cara kita bekerja, cara kita menerap sesuatu tuh ada rules-nya. Buku ini bagus banget. Nah, ini ada 12. Dia bilang ada 12. Ya kan? Saya akan bahas exercise, survival, wiring, sama attention.
Saya nggak bicara yang lain lagi. Tapi kalau teman-teman perlu materi ini, bisa nanti WA ke saya atau email ke saya, nanti saya akan kirimkan seperti itu. Ya kan? Nah, intensinya adalah untuk membantu kita untuk mengerti bagaimana brand kita tuh bekerja, kayak gitu. Ya kan? Untuk find new and exciting ways to make it function better. Nah, ini sebenarnya menjawab. Kadang-kadang kita berassumption bahwa ini kurang menarik, kurang oke, tidak menyampaikan dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu, otak kita tuh rules-nya kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, yang pertama, ya, exercise, rule nomor 1. Ya kan? Exercise boost brain power, seperti itu. Jadi sebenarnya otak itu tuh bekerja gitu. Kalau itu dipakai, dilatih, seperti itu. Jadi kita tuh nggak boleh diem. Jadi makanya kita perlu otak itu dilatih, dipakai, diutilize, dikasih exercise. Seperti orang ini sedang berlari, seperti itu. Ya kan? Jadi makanya kita nggak boleh males. Jadi nggak boleh membiarkan otak kita tuh tidak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi kalau lihat sesuatu kita punya respon, kita pikirkan. Lihat sesuatu kita punya respon. Nah itu ngelatih. Contoh, kenapa dikasih gambar di sini orang lagi lari, kayak gitu ya? Buat orang yang nggak pernah lari itu is very painful. Tapi buat saya yang sekarang kalau lari 10-15 kilo itu biasa. Karena dilatih seperti itu. Nah, demikian juga otak. Kita harus exercise seperti itu supaya ada powernya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Ya kan? Jadi dia evolve, survival. Kayak gitu. Ya kan? Itu kayak kita ketika menghadapi masalah, dia mikir. Makanya kalau kita lihat ya, sebagai salah satu contoh, anak-anak yang ada di perkampungan, di villages, dan lain sebagainya, mereka tuh orang yang kreatif gitu. Karena mereka tidak diberikan apa-apa gitu. Tapi ketika mereka mau main, dia mau ciptakan mainan. Jadi otaknya dia survive untuk evolve, bikin sesuatu, dan lain sebagainya. Nah itu penting banget. Jadi sehingga ketika dia menghadapi masalah, otaknya terlatih untuk memikirkan, untuk solve problem. Ya kan, untuk mikirin sesuatu. Menarik. Tadi kalau ada Bu Yuli dari New Skin, tadi saya ke kantornya New Skin gitu ya, ngobrol dengan ibu, menarik. Saya bilang anak saya sama nih dengan anak beliau, kita kasih kerjaan supaya dia tahu ketika dia ada masalah ini dia bisa kerjain. Nah itu mesti dilatih. Itulah the human brain evolve. Betul gitu loh. Jadi itu harus diberikan challenge seperti itu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, wiring. Ini penting banget. Semua orang tahu dong, ini siapa? Ya kan? Ini adalah Michael Jordan. Dia kan memang jago banget nih main basket kayak gitu. Satu kali dia berhenti untuk main basket. Dia nyoba main baseball, ya kan? Dia nyoba main itu dan dia gagal total. Kenapa? Karena otak dia udah terbiasa dengan main basket kayak gitu. Ketika dia main sesuatu yang baru, itu beda banget hasilnya seperti itu. Nah, otak kita cara kerjanya juga begitu. Jadi ketika kita udah lama dari dulunya seperti ini, lalu kita move ke sesuatu yang baru, itu luar biasa sekali seperti itu. Painful banget. Jadi makanya kita harus tahu, punya strategi untuk ketemu kliknya di mana. Perubahan itu terjadi kalau kita lakukan itu pelan-pelan seperti itu. Oke? Nah, yang keempat, attention. We don't pay attention to boring things. Teman-teman udah pasti pernah dong ikut seminar yang udah deh kita tinggal tidur aja lah, kayak gitu. That's boring things. Nah, kenapa saya membawakan dengan cara kayak gini? I create sesuatu yang tidak boring supaya orang bisa attention. Demikian juga kalau misalnya kita forum ya di mimbar, kita suka jalan, itu bisa create sesuatu yang tidak boring seperti itu. Jadi kita akan pay attention untuk sesuatu yang memang menstimulus kita untuk memikirkan sesuatu seperti itu. Kan? Jadi please make attention to what I will going to say ya. Contoh, nih kita main ya. Coba teman-teman hafalin ini. Saya hitung sampai 10. Nanti ada yang jawab ya secara lisan. Jas hujan, sandal, kacamata hitam, payung, baju renang, sepatu boots. Ini waktu kelas ILT juga kayak pernah diajarin untuk main deh, kayak gitu. Tapi dengan cara yang berbeda.
Ada yang bisa hafal nggak? Ada? Silakan Mas. Ada yang bisa hafal? Mungkin agak susah ya. Oke, saya lanjut aja. Ada 6. Tapi kita coba lagi dengan cara gini. Kita kategoriin. Lebih gampang kan? Ada 2 peralatan pantai dan jadi yang pantai yang mana, yang ini yang mana. Nah, ini yang menggambarkan tentang tadi di sini. Attention-nya apa? Jadi kalau ketika di semua jadi satu baris, kita nggak attention. Tapi ketika kita gambarkan di sini, oh ada 2, kayak gitu. Jadi langsung dikategorin. Otaknya langsung memilah seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan tentang kerja otak. Brain rule-nya seperti itu. Oke? Nah, yang kedua, kita bicara bahwa sesuatu begin with end in mind. Jadi penting banget kalau kita harus tahu bagaimana otak itu bekerja sehingga kita membuat sebuah konten yang punya value-nya seperti itu, ya, yang berdampak. Karena kita tahu dulu cara kerjanya seperti apa. Nah, cara ngukurnya seperti ini. Saya nggak bahas yang ini, tapi sekarang saya mau kasih tahu teman-teman yang kedua adalah tentang Bloom taksonomi. Perhatikan baik-baik, ya, Bloom taksonomi. Kalau buat yang udah pernah nonton film ini ataupun pernah tahu tentang Bloom taksonomi, di sini dia kasih satu gambaran yang sangat menarik. Bloom's taxonomy is a toolbox that teachers or students can use to classify and organize learning objectives. Its most popular version is based on the cognitive domain and assumes that learning should be structured from easy to difficult in the following 6 steps. 1. Remember. 2. Understand. 3. Apply. 4. Analyze. 5. Evaluate. 6. Create. On the first level, we learn to remember. There is just rote memorization and recollection of facts without much understanding. For example, if we learn about lemons, we want to remember the name, shape, color, size, and that they are sour. Once we memorize these essentially meaningless facts, we move to the second level of learning. On level 2, we learn to understand. We begin to decode information and learn that a lemon is yellow when it's ripe to eat, and if we take a bite, that it's really super sour. We also understand that lemons love sunshine and that they contain lots of vitamin C, which is a great natural antioxidant that keeps us healthy. Now, as we really understand a lemon, we can work with it. On the third level, we apply what we know. We've understood that while lemons are sour, they are also a great provider of vitamin C. To apply this knowledge in a meaningful way, we could boil a lemon into hot water and add some honey. Then serve this hot lemon to our sick sister who's in need of treatment. On the fourth level, we learn to analyze. This involves examining and breaking down information into components, determining how the parts relate to one another, and finding evidence to support generalizations. We study the lemon flesh, examine the skin, and look at levels of vitamins. We conclude that we can eat everything inside. While the skin tastes bitter and contains traces of toxic pesticides, it ought not to be consumed. Now we are ready to evaluate. We analyze, critique, and compare. To evaluate our lemon as a good source of vitamins, we compare it to other sources, such as oranges and supplements. We look at the following properties: vitamin levels, affordability, taste, and packaging waste. If we evaluate our thoughts critically and without bias, we learn where the lemons score high and where others score higher. Now, after we have learned, understood, applied, analyzed, and evaluated, we are ready to create.
as we now really understand lemons. Also, in comparison to similar things, we can formulate a plan to create our own natural lemonade. It's now easy to come up with a cute shop design, a good name, and a good slogan: natural, healthy, yummy. Bloom's taxonomy was first created in 1946 by American psychologist Benjamin Bloom. The revised version from 2001, as just presented, serves as the backbone of many teaching philosophies, in particular those that aim towards teaching specific skills. Each level usually comes with a clear learning objective that can be tested. Critics of the taxonomy often question the existence of a sequential, hierarchical link between each level. What are your thoughts? Please share them in the comments below. Oke. Nah, Bloom taksonomi tadi mengajarkan kepada kita untuk membuat impact yang kecil berdasarkan goal-goal atau objektif-objektif tadi gitu. Jadi jangan langsung pikirkan big-nya dulu. Di contoh tadi kan hanya sebuah lemon, yang tadi kita cuma ingat dari warnanya, size-nya, sampai rasanya. Sampai itu bisa jadi sebuah toko yang provide lemonade. Bisa dari namanya dan sebagainya. Nah itu proses. Jadi kalau kita lihat dari yang kecil, bisa sampai ke sini impact-nya. Nah kita harus ada staging-nya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang nomor 2. Tentang Bloom taksonomi. Nah yang ketiga, ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini udah biasa nih, tapi mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa ini bagian dari pembelajaran kita juga. Silakan. 081127882 is a hard number to remember. If you chunk the number into 081127882, it's easier. Cutting large bits of information into smaller pieces helps us to understand. If we put small pieces back together, we can see the big picture, and that helps us to remember. The process is called chunking. This is how it works. Our short-term memory is fast but tiny. According to learning expert Dr. Oakley, it can hold only 4 chunks of information at once. So when new inputs arrive, it has 2 ways to pick them up. First, it can overwrite and forget what it has to make space for new information. Or it can use mental effort to move a chunk from the working memory into the long-term memory, where it can be stored and remembered later. This is why it's almost impossible to recall 9 digits like 081127882. There is simply not enough space. Once chunked, there is. There are several ways to chunk. You can break a larger piece into smaller bits, identify patterns, or group pieces to see the larger picture. Once a chunk is created, you can use deliberate practice to move it into your long-term memory where it connects with existing experiences. Now it can be stored for years and, if regularly used, accessed without much mental effort. To make this transfer more effective, it helps to add context, which acts like memory superglue. Great instructors always try to give you the big picture before going into detail. If you study by yourself, you can skim through your textbook first by reading chapter headlines. Learning facts without understanding the big picture is pretty useless, as we will forget what we have learned very fast. Professional piano teachers first show their students the entire song so they understand the mood. Then they ask their students to practice one measure at a time. Once the part has been learned and the neural connections in the brain have been built, then students go on to the next measure. After all chunks can be played separately, they are combined until the entire piece is connected. Now the student can play the piece with less mental effort. Chunking also helps to understand complex topics, say trade between China and India. First, study China, the people, the culture, and the economy. Then summarize and put what you learned in your own simple language. Repeat the process for India. Then study trade itself, the mechanics, benefits, and problems. Again, simplify to form an underlying idea. At the end, you might just have summarized several books onto one napkin. Try chunking next time you feel the limits of your working memory. Just like how clever restaurants chunk their menus into starters, mains, and desserts with 3 to 4 options each. With chunking, it's easy to compare our options and make a decision.
If you like our videos and want to support our channel, visit us at patreon.com/sprouts and see if you want to donate just $1. 0811. Oke. Saya nggak bahas yang ini. Nah, teman-teman, itu tadi teman-teman udah pelajarin, udah saya tunjukkan video dan lain sebagainya, menggambarkan 3 hal. Pertama kali yang paling penting itu adalah brand rules. Ketika kita udah tahu brand rules, lalu kita membuat impact tuh ada tahapannya. Kayak gitu. Untuk mengukur objektif-objektif tadi itu ada tahapannya. Mulai dari mengingat sesuatu sampai dia creating. Ya kan? Nah, yang terakhir adalah mencangking sesuatu. Ya kan? Ini bukan hal yang baru, tapi mungkin kita baru menyadari bahwa ternyata seperti itu kita bisa lakukan. Ya kan? Nah, old wheels-nya apa? Teman-teman pasti udah tahu banyak banget. Cara yang lama apa? Karena kita masih tetap habis dari sini, kita bikin materi masih banyak banget. Tulisan semua dan lain sebagainya. Nggak mikirin kliknya, nggak mikirin impact-nya dan lain sebagainya. Tadi ada contoh yang bagus banget dari teman-teman dari KPK gitu ya. Waktunya pendek, apa yang mereka bisa take away? Kayak gitu. Dibikin singkatan yang konteksnya sesuai. Dan ketika 30 menit, 20-30 menit disampaikan, itu cocok banget. Sehingga mereka bisa belajar sesuatu. Bukan banyaknya. Yang penting adalah apa yang mereka bisa dapatkan untuk mereka implementasikan. Untuk membawa dampak kepada mereka. Itulah impact yang mesti kita create seperti itu. So, write down 3 important keys untuk open the new doors setelah session ini. Silakan teman-teman tulis, saya akan stop sharing slide saya sampai di sana. Kalau ada pertanyaan, ada feedback, feel free open mic-nya. Saya masih punya waktu beberapa menit sepertinya. Yes. Thank you, teman-teman. Yes, kasih plus dulu dong buat Pak Daniel. Thank you for sharing. Nah, Bapak Ibu boleh dong Bapak Ibu, just in case nih, kesempatan Anda untuk bisa bertanya langsung ke Pak Daniel, misalnya ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu masih penasaran tuh. Nah, boleh dong Bapak Ibu. Saya tadi sempat menghilang cukup lama, sehingga chatnya saya nggak kebaca. Ngeheng sebenarnya. Protes beneran. Jadi saya chatnya sempat hilang untuk pertanyaan. Tapi Bapak Ibu, mari dong Bapak Ibu, kalau misalnya Anda pengen menanyakan sesuatu yang memang kurang, istilahnya penjelasannya udah oke banget, tapi terus kemudian ada pertanyaan tambahan yang pengen Bapak Ibu tanyakan. Yang sangat menarik, evolve, wiring, dan Bloom taxonomy. Oke, thank you Pak Dodi. Evolve, wiring 3 ya. Ya. Sip. Ada lagi Kak? Ada lagi yang lain? Jangan kemana-mana dulu ya, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Siapkan nanti kameranya. Apakah teman-teman cukup jelas? Saya terlihat terburu-buru atau enggak karena waktu teman-teman juga saya pikirkan. Terus dari teman-teman, apakah statement-statement saya membingungkan teman-teman juga? Kayak gitu? Ya, halo? Ya, yes, silakan. Boleh. Siapa? Halo. Mas Haris atau siapa tadi? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Akbar Aswir. Hai Mas Akbar. Untuk chunking berapa byte size yang ideal untuk online learning? Sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Kalau bisa dalam satu kalimat, make it one sentences. Contoh chunking yang paling gampang adalah rambu-rambu lalu lintas, Bapak Ibu. Kalau ditanya sebesar apa? Sekecil itu. Lihat perboden kita berhenti kan? Nggak boleh masuk. Lampu merah, kuning, hijau. Itu paling simpel. Sekecil itu. Sekecil semampu kita untuk membuat sebuah objektif untuk bisa diukur. Nah, nanti di sesi besok, minggu depan, kita bicara journey. Journey itu kita bicara purpose. Purpose, lalu kita ada goals-goals-nya. Nah, goals-goals itu mencapai purpose-nya, Mas Akbar. Tapi goals-goals ini supaya tercapai satu goal, dia perlu objektif. Nah, objektif itu kecil. Satu objektif. Kayak gitu. Nah, objektif tadi kita kaitkan lagi dengan Bloom taxonomy. Saya pengen Mas Akbar ingat apa?
contoh tadi, jas hujan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, caranya gimana? Oke, berarti saya bagi dua nih, alat buat ke pantai sama alat buat nahan hujan gitu kan. Nah, biar gampang. Kayak gitu. Sekecil itu. Karena makin kecil, makin menyederhanakan, itu makin susah. Dan makin mahal. That's why teman-teman bayar Apple, itu mahal. Teman-teman kalau mau tahu, waktu pertama kali Steve Jobs minta dibuatkan, iPod. Ya kan, saya lupa, ada satu engineer-nya, dia udah buat, udah canggih banget, sampai berapa tahun, lalu dibawa ke Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs pegang, bahkan Steve Jobs tidak mendengar, tidak menggunakan iPod tadi. Dia ke akuarium, lalu dicemplungkan si iPod tadi ke dalam akuarium itu. Marah dong si engineer-nya. Ya kan? Terus lalu si Steve Jobs bilang apa? Coba kamu lihat apa yang terjadi. Masih ada gelembung kan? Iya. Artinya iPod kamu masih belum tipis. Karena masih ada udara, masih ada celah. Bikin lebih simpel aja. Bikin lebih tipis lagi. Kayak gitu. Jangan sampai ada gelembungnya. Kayak gitu. Dibalik lagi. Baru dia ngerti. That's why mahal. Karena research-nya seperti itu. Ya kan? Nah, mensimpelkan itu tugas yang paling susah. Ya kan? Menyederhanakan seperti kata Einstein, itu bukan pekerjaan orang yang gampang. Itu pekerjaan yang paling susah. Tapi merigidkan, merumitkan, mungkin muter-muter, itu paling gampang. Ya, don't forget about that. Make it simple. Ketika saya memilih judul ini juga Bapak Ibu, itu saya pikirkan kliknya di mana, bukan menariknya. Kliknya di mana supaya orang gampang ingat. Kayak gitu. Supaya orang langsung nyantol. Itu dipikirkan. Itu berbulan-bulan Bapak Ibu. Kayak gitu. Tapi kalau saya bikin membantu teman-teman bahwa itu gampang, panjang gitu ya. Udah kebaca dari judul ketahuan ujungnya apa. Kayak gitu kan. Nah, itu sih teman-teman. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Oke, baik. Ada dari Pak Derajat. Coach Daniel, chunking itu idealnya juga didesain dari awal atau setelah konten jadi? Dari awal, Pak. Sebelum bikin konten. Kalau udah terchunking baru kita jadiin kontennya. Kayak gitu. Dari awal. Oke, baik, thank you. Lalu kemudian Pak Jarudin nih, untuk materinya nanti bisa di-share-kan nggak ya? Soalnya jaringan internetnya tadi unstable nih. Bisa Pak. Yes. Itu semua under copyright ya. Jadi tidak untuk diperjualbelikan, tapi untuk dipakai boleh. Silakan. Ya. Oke. Lalu kemudian, Bapak Ibu sambil ini kita ada menjawab satu pertanyaan lagi ya, kayaknya itu satu pertanyaan deh. Boleh dong Bapak Ibu sambil klik di menti yang sudah saya sharekan di chat untuk bisa dapat kesan dan saran Anda mungkin kalau misalnya ada untuk pengembangan acara kita kali ini. Bapak Arya Ardi Kusuma sempat komentar, jadi kepikiran Pak Daniel, ketika chunking materi jadi sekecil mungkin, misalnya, misal tadinya training in class 2 hari, terus di online kan bisa selesai 1 hari. Bisa jadi nanti manajemen nanya, kemarin pas offline class ngapain aja? Bisa ngabisin full day. Itu mesti tanya Bro Martin tuh. Karena gini teman-teman, terus terang gini, saya nggak tahu ya, ini tidak berlaku umum, tapi berlaku surut. Tidak berlaku. Maksud saya gini, kadang-kadang, oke, berapa 2 hari gitu kan, kita memprepare kelas untuk 2 hari konvensional sama memprepare kelas untuk online itu totally different kayak gitu. It's totally different. Kenapa? Karena attention orang di kelas sama attention orang di mobile itu juga beda banget kayak gitu, ya kan? Lalu ketika kita lihat bahwa ketika memikirkan klik, kenapa klik learning sama impact selalu saya tekankan ketika kita lakukan online. Karena itu harus kita pikirkan supaya dalam waktu singkat orang bisa nyantol. Sedangkan kalau di konvensional classroom, tidak seperti di ELT ya, maksud saya kalau kita menyandang ELT, kita punya activity. Every minute itu ada gunanya. Every minute itu activities itu ada inline-nya dengan jurnal yang kita bikin. Kalau teman-teman yang pernah ke Digimasia dari Comet, dari LND yang pernah ketemu ke Digimasia kan, even Mas Eji pergi kencing aja nih ke WC, itu ada meaning-nya ketika kita conduct classroom. Pertanyaannya,
Apakah semua trainer melakukan seperti itu? Nah, itu yang kita tanyakan. Jadi saya bilang, itu tidak berlaku umum, tapi di saya, di Gym Asia, di teman-teman kita di ELT dan lain sebagainya, every minute itu kita bikin. Itu makanya kita punya training plan. Mestinya teman-teman ketika conduct classroom itu minta training plan-nya. Dari situ ketahuan berapa lama. Gitu loh. Itu bisa diselesaikan berapa lama. Dan semua aktivitas, makanya setahu saya misalnya kayak Bro Martin di HR Excellency gitu ya, orangnya kan nggak satu orang. Itu bisa gantian karena bisa capek banget kayak gitu. Jadi itu sih Mas Arya kayak gitu. Jadi tergantung orangnya juga kayak gitu ya kan. Ya bisa juga sih dua hal, menghabiskan waktu dan menghasilkan budget. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Yes, mungkin dari yang lainnya. Saya pengen dari Bro Martin nih. Kayak dari tadi dia pengen ngomong sesuatu nih. Boleh. Oke, baik. Master. Thank you very so much. Saya merasa bahwa obrolan pada malam hari ini, saya pikir banyak menohok diri kita dengan luar biasa ya. Thank you khususnya untuk Brother Daniel pada malam hari ini. I think kebanyakan dari kita itu yang terjadi pada saat ketika kita mengajar adalah dumping informasi. Dan kita berpikir bahwa kalau materi kita sebanyak-banyaknya, maka kita keren. Dan itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman trainer bahwa please, ya jangan try to dumping informasi. Informasi itu udah begitu banyak. Di Google kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi. Yang perlu kita lakukan adalah, saya pikir tadi betul-betul ini jadi PR besar ketika tadi Brother Daniel mengingatkan kita, saya pikir ini juga tantangan buat kita, kliknya, impact-nya. Dan salah satu yang tadi buat saya bagus itu ketika Brother Daniel bilang begini, kalau kamu sendiri aja nggak klik, dengan materi kamu sendiri nggak klik, gimana caranya kita bisa membuat audiens kita, peserta kita bisa klik. Dan saya pikir itu poin banget. Dan waktu kita merancang materi itu, kita betul-betul memikirkan, ini bisa klik nggak, ini bagus nggak, untuk sesuatu yang bisa take away. Dan itu akhirnya membuat kita akhirnya tahu mana materi-materi yang bagus, mana materi-materi yang sebenarnya crap. Makanya sekarang ini sharing juga buat rekan-rekan teman-teman yang pada malam hari ini banyak di proses facile learning, training, banyak materi yang sekarang ini yang sebenarnya kita pikir peserta bisa baca, udah dikasihkan sebagai bagian waktu pre-reading, pre-training, diberikan kepada mereka, sehingga waktu ketika kita berada di kelas, betul-betul kita manfaatkan waktunya betul-betul hanya untuk interaktif yang penting gitu. Jadi nggak terlalu banyak lagi dengan informasi-informasi yang kita pikir, itu peserta dengan gampang bisa mendapatkannya di Google kok. Mereka bisa mendapatkan di mana-mana. Itu saya pikir poin yang menarik yang Pak Daniel sampaikan. Terus bicara mengenai chunking, saya jadi ingat di Brand Rules itu sebenarnya ada komentar yang menarik dari sebenarnya George Miller sebenarnya yang memperkenalkan tentang chunking itu. Jadi kalau ditanya berapa size yang bagus, George Miller itu memperkenalkan istilah 7 plus minus 2. Ya. Jadi antara 5 sampai 9 itu adalah maksimal kurang lebih yang idealnya seperti itu. Itu kata George Miller sebagai cognitive psychologist. Nah, itu yang sebenarnya, makanya kenapa nomor telepon dan sebagainya tidak akan pernah melebihi digit itu. 7 plus minus 2 itu rules yang kemudian diterapkan. Ya, sejak tahun 956 kalau nggak salah 50-an gitu. Nah, memang artinya gini, yang saya tertarik juga yang tadi, yang diingatkan oleh Brother Daniel juga, saya pikir ini poin terakhir yang saya pikir ini bisa jadi take away. Ini saya sharing tentang catatan saya adalah bahwa apa yang menarik, apa yang kemudian tidak menarik, maka otak tidak akan memproses itu. Nah, di bagian pembelajaran online, banyak hal yang kemudian kita hilang. Kalau kita pembelajaran di kelas kan, kita bisa berinteraksi, kita bisa tahu bagaimana kondisi peserta, kita bisa joke, kita bisa melakukan, dan mungkin ini menjawab pertanyaan Mas Ardi gitu. Lamanya itu karena kadang-kadang kita berinteraksi lah, melakukan berbagai banyak kegiatan gitu. So, itu yang akhirnya kemudian, kalau pada saat ketika kita masuk ke dalam online itu kan mesti hebat waktu, dan ingat kalau kita melakukan online seperti ini kan retensi peserta nggak bisa sepanjang seperti kita berada offline.
Meletihkan sekali. Lebih dari pengalaman kita, ini kita udah berpuluh-puluh kelas kita lakukan. Lebih dari 3 jam itu udah sangat meletihkan. Itu capek banget. Ya, artinya apa? Sepanjang itulah kita bisa melakukan. Kalau nggak harus dipotong, harus dipangkas. Dan satu hal lagi, banyak satu halnya ya. Jadi saya jadi sharing apa yang materi yang kita sharingkan ke teman-teman tim trainer yang di Kalbe dengan di Honda baru-baru ini. Saya bicara mengenai fundamental. Jadi menarik tuh. Tadi Pak Daniel mulai dengan kata fundamental. Saya selalu tertarik dan saya selalu mengatakan fundamental itu kata kuncinya apa sih? Di awal itu adalah fun. F-U-N. So don't forget bahwa yang namanya fundamental dari pembelajaran adalah fun. Nah, fun itu sendiri bisa dirumuskan lagi. F itu apa? F itu adalah pertama-tama adalah tetap harus fun dan interaktif. Itu online. Kemudian yang kedua, yang UU itu adalah kita harus utamakan simple, jelas, singkat, tapi banyak tips. Jadi orang merasa dapat sesuatu. Jadi meskipun misalnya contoh ini cuma 1,5 jam. But if people get something, they will not mind. Dan yang terakhir adalah N. N itu mau nggak mau kita memang di pembelajaran dalam kelas apapun, saya merasa bahwa kadang-kadang kredibilitas tetap penting. Makanya tadi bagus juga ketika Pak Daniel mulai dengan, ini latar belakang saya buat Bapak peserta yang siapa lo, gitu. Tapi adalah sangat penting menaikkan kredibilitasnya. Makanya N, naikkan kredibilitas dan trust. Karena pada waktu ketika orang melihat kita kredibel dan orang trust, otak juga akan mengarahkan, okay, this person's knowledge, information, he or she is somebody that I can trust. Jadi dia juga akan mendengarkan. So, makanya konsep fun ini menurut saya juga sangat penting pada waktu ketika kita apply pada saat ketika kita online learning sih. Itu tambahan dari saya. Thank you so much, Brother Daniel. I think banyak hal yang Brother Daniel yang katakan yang betul-betul menohok buat kita sendiri. Thank you so much. It's a very nice session. Oke. Thank you, Bro Martin. Nah, teman-teman, sebagai closing tadi, saya menjanjikan ada satu kotak. Cara teman-teman keluarnya gimana? Kotak tadi ya. Nah, klik itu kata kuncinya, teman-teman. Ketika teman-teman klik, tadi brand rules-nya adalah otak kita tuh akan survive, akan cari jalannya. Jadi ketika teman-teman klik, semangat teman-teman untuk mempertahankan dan untuk explain itu bisa dilakukan. Tadi tuh contoh yang paling nyata tuh tadi dari dari ACLC KPK. Kan dia dikasih materi banyak, dia berani bilang enggak. Kenapa? Karena ada yang klik. Lalu dia menyajikan. It's work, teman-teman. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak bend the rule ya. Kita nggak break the rule, kita bend the rule. Kita nggak berani itu kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu apa mau kita buat gitu. Gimana kita bisa mempertahankan? Nah, itu rule-nya, brandnya kita tuh nggak berjalan. Tapi kalau ini benar kita siapkan, benar-benar kita klik ya, otak kita tuh akan cari celah untuk gimana convincing. Karena itu sifat naturalnya kita. Kayak gitu. Makanya saya menyampaikan tadi bagian pertama itu adalah brand rules-nya teman-teman itu harus paham banget. Apalagi nanti sampai di bagian belakang tuh otak perempuan sama otak laki-laki cara kerjanya itu beda. Kayak gitu. Jadi kalau atasannya kita perempuan, pendekatannya beda tuh. Jangan cara laki-laki. Kalau atasan kita laki-laki, jangan pakai pendekatan perempuan. Itu ada tuh teorinya. Kayak gitu ya kan. Nah, itu ada di brand rules. Lalu kemudian ketika kita masuk, impact-nya kita ukurnya pakai apa? Yang tadi. Si belum taksonomi tadi. Lalu kita cangking. Supaya orang mudah ngertinya. Saya nggak pengen menyampaikan banyak hal, tapi saya ingin Anda bawa pulang. Jelas 1, 2, 3. Titik. Udah. Itu aja sih. That's from me. The rest okay. Thank you. Saya kembalikan ke Bu Dian. Thank you so much buat Pak Daniel yang luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berada di bagian penghujung. Thank you buat beberapa yang sudah sudah mengisikan mentinya. Yuk kita foto bersama dulu. Mari kita membuat kenangan kita bersama di sesi kali ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita masih punya sesi yang selanjutnya loh. Masih ada lanjutannya nih. Boleh dong tampilkan semua videonya. Kalau dari awal Pak Daniel selalu menekankan 3, 3, dan 3 gitu kan. Benar ya? Mulai dari lingkaran, kotak, dan segitiga. Lalu di belakang pun juga diingatkan dengan 3 itu. Nah ini fotonya juga akan ada 3 frame Bapak Ibu. Jadi please siapkan diri Anda
Yuk, mari kita foto bersama dengan penuh semangat dong. Tunjukkan antusiasnya. Bentar ya. Di bagian yang pertama terlebih dahulu. Tuh kayak Pak Aditya dong senyumnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Wait, saya lanjut dulu. Saya copy dulu. Nanti kelupaan tuh. Suka begitu soalnya. Oke, yang kedua. Mari Bapak Ibu tetap standby terus ya. Fotonya yang kedua, yang lainnya ini masih mau tampil. Yuk. Oke, yuk. Mari kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak ya, ini nanti mungkin tampilannya belum tentu bisa tampil semua nih. Oke. Sip. Thank you. Dan yes. So, Bapak Ibu, sebelum semuanya tuntas, saya kemudian mau sharing sejenak tentang, mana ya tadi tampilan mentinya kita. Thank you so much Bapak Ibu buat sharing Anda di menti kita. Ini dia, supaya saya mau appreciate buat semua yang sudah mengisikan ini ya. Oke, so ini untuk Pak Daniel, untuk share video lebih mulus lagi, apa ada opsi optimize screen share for video clip di Zoom? Ada Bapak Ibu, teman memang terus kemudian tantangannya kadang-kadang ya begitu deh. Nah, lebih pelan dan simak video dan gambar. Nah, ini nih yang paling menarik. Kayaknya sesi ini perlu ditambah waktunya, karena pembahasannya cukup menarik dan bermanfaat. Tenang Bapak Ibu, memang waktunya sangat mepet banget, tetapi Bapak Ibu, pastikan Anda datang di bagian berikutnya, karena seperti tadi, Bapak Ibu selalu pasti bisa menambah hal-hal baru yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yes, memang waktu mepet, tapi Bapak Ibu Anda tetap bisa keep kontak dengan Pak Daniel. Betul ya Pak Daniel ya? So, Anda bisa ke IG-nya Pak Daniel juga ya? Ya, di Daniel Valley. Atau bisa ke Digimasia ya. Yes. So, Bapak Ibu, pastikan Anda kemudian tetap mau keep kontak dengan kita, dan jangan lupa Bapak Ibu, ini dia di minggu depan kembali dengan Pak Daniel, strategi membuat learning journey bukan materi presentasi. Gimana caranya? Lihat aja judulnya aja menarik banget, kita kan Bapak Ibu, mari kita bolak-balik pikiran kita tentang learning journey ini. Dan sampai ketemu di hari Rabu. Jumat besok Bapak Ibu jangan lupa akan ada sesi dari online course kita, masih akan ada dari Ibu Sandra Aprilina, beliau Vice President Kombifar Group, di Certified Trainer and Coach Konsultan juga Bapak Ibu. Beliau akan sharing tentang pengalaman 2 minggunya dia waktu melakukan Human Resource Management di Jepang. Pastinya beliau akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Berkali-kali Pak Daniel ngomongin soal ELT, dan selalu ELT dan PLT itu pasti akan memperlihatkan Anda dari sisi yang jarang orang lain perlihatkan Bapak Ibu. So, lihat rahasia kehebatan dan kesuksesan perusahaan yang bertahan ratusan tahun di sana. Anda dari company Anda bisa belajar banyak juga dari sini Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya mau informasi untuk Sabtu ini ada materi tentang Design Your Life. Temukan apa yang menjadi tujuan dan visi dalam hidup Anda. Ini bagus banget untuk para remaja, anak muda, profesional muda juga Bapak Ibu. Jadi I think Bapak Ibu, jika Anda punya kesempatan, Anda punya anak, Anda punya rekan, Anda punya anggota tim yang istilahnya pengen hidupnya lebih kelihatan lebih jelas visionnya, ikutin Design Your Life bersama Pak Jeffrey Tresna, Purpose and Career Coach, International Certified Master dari DIAC Analyst. Lalu kemudian nanti ada Pak Anthony Dio Martin di Indonesia Best EQ Trainer. So Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Di hari Jumat ada EQ for Leaders in Time of Crisis. Di minggu berikutnya kita ngomongin soal leadership mastery, soal lead manage in time of crisis, people management, strategic leadership and management. Informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di IG kita. Dan ini foto kita tadi bersama. Thank you so much. Yang lainnya tak terlihat wajahnya gitu ya. But it's okay. Thank you untuk kehadirannya semua, dan tetap semangat.
Sampai ketemu di minggu yang akan datang untuk sesi dari Pak Daniel lagi. Thank you so much. Thank you semuanya. Thank you Pak Daniel sharingnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak Daniel. Thank you Thank you, Pak Daniel. Thank you, Karena Mas yang Eko. tertarik untuk donasi, Thank you bisa ya pertama yang untuk tadi Pak udah Daniel, disampaikan sama Pak sharingnya Daniel. nice. Gitu ya. Oh ya, kalau ada yang mau donasi boleh ya. Jadi Yes. yang Oke, bisa ditampilkan lagi Pak mungkin. kok nggak bisa play. Oh, it's Ini. okay. Iya. Nah, ini dia. Buat yang Kalau ada yang mau ya, silakan. Yes. Ini kita akan tampilkan Tidak sampai sekarang akhir ya. aja kali ya, Pak. Yes. Silakan Bapak Ibu Anda foto aja kalau misalnya Anda tertarik. Dan oke. Demikian aja buat acara kita kali ini. Thank you so much. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, thank you semuanya. Thank you. Coach Daniel, Pak Thank Martin, you. long time not see you. Iya, Bu Thank you, Intan. Steve. Thank Thank you, you. Pak Eko. Makasih, Thank you, Loh, Mala. nggak ketemu ya bener. Thank you, Sehat terus ada. ya. Ada Coach Riri. Thank you. See Thank you. you. Bye. Yes. Bro, Derajat mana ya? Thank you Pak Steve udah hadir. Ya, Oke, makasih thank Pak you semuanya. Denny. Thank you. Ada Kang Yana, thank you juga. Ya, makasih Pak Thank you. Rahman. Thank you Pak Rahman untuk waktunya. Thank you. Thank you. Ya, Mana Luar sih biasa. dari Pak Rahman. si Bro Derajat udah? Luar biasa semua. Thank you, Pak thank you. Derajat kayaknya lagi nyari pintu Pak. Jadi itu cuma ada tamu. Oh enggak, ini ada nih. Kelihatan. Kita mau lanjutin pembicaraan kemarin dong sama Bro Martin, bisa nggak? Oh, 10 menit. oke. Bisa nggak deh? Nanti siapa? Pak Derajat. Bro Martin. Pak Derajat mana? Dia kok nggak keluar? Baik. Ada sih mestinya. Pak Derajat, where are you? Where are you? Oke, thank you ya Bapak Ibu ya. Thank you semuanya. Pak Martin ditanya sama Pak Daniel. Mana tadi? Derajat. Dah, dia malah keluar. Ya udah. Emang tadi udah ngomong. Enggak, harus kan PR-nya di dia, bukan? Oh, oke. Yang waktu minggu lalu kita omongin, yang tentang ini apa? Bahaya narkoba sama Mungkin lagi ngeheng juga kali. Ya ada Pak Martoya ternyata tadi. iya nih Pak Marto, aku belum pernah ikut kelasnya lagi. Kagak sempet ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Firman. Udah tarik remove. Oke, Nggak tahu Pak thank you ya. derajatnya hilang. Nggak kedengeran Bro Martin. Pak Martin mana? Tuh. Masih di unmute. Recordnya dimatiin aja Pak. Recordingnya. Sorry ya Pak Daniel. Oke.